Jujur ya, kalau untuk sekarang ini dropship, menurut menurut gue, jadi gampang lah waktu itu kalau mau jualan online via jalur dropshipper gitu masih gampang. Eh, gue dropshipper yang udah mulai jualan online itu dari tahun 2019 akhir, kalau nggak salah. Iya, 2019 akhir, sebelum COVID lah itu. Jadi udah hampir 5 tahun ya, 5 tahun aku jualan online. Jadi dari pengalaman selama 5 tahun itu, kali ini gue akan share apakah dropship itu masih worth it, masih bagus atau enggak sekarang ini gitu. Jujur ya, kalau untuk sekarang ini dropship, menurut menurut gue itu kalau sekedar untuk cari uang bulanan aja itu bisa. Kayak misalnya cari 2-3 juta itu masih bisa gitu. Karena untuk sekarang ini berbeda banget sama di zaman dulu, di awal-awal gue dropship. Jadi dulu di 2019 awal aku jualan online itu, mulanya dari lihat konten YouTube atau video gitu tentang workshop workshop jualan di marketplace. Itu isinya membernya itu udah kasih testimoni kalau mereka semua berhasil untuk cari duit kayak sekitar 5 juta, itu gampang banget kan gitu. Jadi gue ikut daftar ke workshop itu gitu, dan workshopnya itu online online, nggak langsung ketemu gitu. Walaupun ada yang offline-nya juga, tapi gue pilih online karena kendala jarak waktu itu. Jadi gue belajar di workshop itulah. Dari sana akhirnya mulai jualan online kayak gitu kan. Dulu waktu awal mula jualan itu, kendala kita sebagai dropshipper itu hanya masalah supplier aja kayak gitu. Cari supplier yang bagus di mana ya, kayak gitu aja. Tapi kalau mau jualin barangnya itu nggak begitu sulit. Kalau sudah ketemu supplier, jualan itu nggak begitu sulit. Jualan di Shopee, Tokopedia, atau Lazada gitu, atau Bukalapak. Gua hanya 4 itu aja kalau jualan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, sama Lazada gitu. Jadi kalau udah ketemu supplier itu gampang mau jualin barangnya kayak gitu. Karena dropshipper itu nggak begitu banyak gitu, dikit dikit banget lah gitu. Yang ngerti dropshipper juga itu dikit dikit banget. Belum lagi proses untuk mau dropship ini juga sulit kan, karena kita kan pakai resi otomatis ya. 2019 itu sudah mulai resi otomatis gitu. Jadi hanya supplier yang mau menerima resi otomatis saja yang bisa diterima kalau kita mau dropship kayak gitu kan. Jadi gampang lah waktu itu kalau mau jualan online via jalur dropshipper gitu masih gampang. Nah, awal gua mulai aja jualan itu, sebulan itu gua langsung dapet 20 juta. Modal itu waktu itu cuma 500 ribu kok gitu. Dan modal itu gua pakai untuk kalau ada orderan ya. Jadi kalau ada orderan masuk kan, kita mau sampein ke supplier supaya dikirim. Nah, kita perlu beli dulu barangnya supaya dikirim ke pembeli kayak gitu. Jadi modal gue cuma 500 ribu. Waktu itu gue puter-puter, 1 bulan gue dapat 20 juta. Itu berlanjut terus sampai setahun. Kalau nggak salah ya, itu aku omsetnya selama setahun kalau dijumlahin itu sampai 1,3 miliar. Itu di tahun 2019 akhir atau awal 2020 kayak gitu. Jadi tuh dulu enak banget memang kalau mau dropship kayak gitu. Sebulan itu kalau untuk dapetin 10 juta ke atas itu gampang-gampang banget kayak gitu. Lagi dulu ada pas awal-awal Covid ya. Wah, itu kita yang pedagang online itu gampang banget dapat orderan kayak gitu. Karena toko-toko offline kan rata-rata semua tutup, nggak bisa jualan waktu itu karena musibah Covid itu. Jadi orang-orang pada belinya online, dan itu omset orderan langsung naik drastis kayak gitu. Nah, dari Covid itu ternyata ada juga satu fenomena yang mana banyak yang akhirnya ikut dropship juga kayak gitu, karena bingung kan mau kerja apa waktu itu. Mau kerja offline itu kan susah waktu itu, serba dibatasi. Akhirnya banyaklah orang-orang yang terjun ke dunia online, mau jadi youtuber kah, mau jadi apa kah, selegram, sama juga jadi dropshipper kayak gitu. Dan itu
mulai booming waktu itu. Dropshipper itu mulai banyak banget. Nah, pada saat itu boleh dibilang yang awal mulanya untuk dropship ini kendalanya hanya supplier, itu berubah sekarang menjadi persaingan juga kayak gitu, karena persaingan sesama penjual sekarang akhirnya bukan hanya bersaing untuk cari supplier tapi juga bersaing untuk jualan. Dan itu jujur waktu itu kalau nggak salah sampai banyak banget dropshipper lama yang mau nggak mau bakar duit banting-bantingan harga supaya bisa menang dalam persaingan itu gitu kan. Nah, jadi setelah di pertengahan COVID itu mulai turun tuh. Omset-omset para dropshipper sudah mulai turun semuanya karena dropshipper yang baru udah mulai banyak kayak gitu kan. Jadi boleh jujur kalau dulu dulu itu cari omset sebulan 100 juta sampai 300 juta itu masih gampang banget gitu. Gue bahkan bisa dapet 300 juta gitu, dan nggak dari satu toko aja ya, itu dari beberapa toko. Di Shopee itu gua kalau nggak salah ada 7, di Tokopedia gua ada 2, di Bukalapak itu satu tapi nggak begitu gua urus, sedangkan di Lazada waktu itu gua sampai 5 tokonya gitu, dan tiap toko itu omsetnya ratusan juta. Tapi begitu udah pertengahan COVID ke sininya, ke sekarang ininya, itu mulai turun semuanya kayak gitu. Dan gue juga mulai bingung, wah ini kok jadi gini gitu, kok perubahannya drastis banget gitu. Mulainya itu kita uh, cepet tapi perubahannya juga drastis kayak gitu. Dan sekarang boleh gue bilang banyak teman-teman gue yang mereka udah mulai cerita mereka nggak bisa lagi dapat omset segitu, termasuk gue juga nggak bisa lagi yang namanya tiap toko itu sampai ratusan juta. Mungkin satu toko aja bisa, tapi kalau tiap toko itu susah, sulit kayak gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Boleh gue bilang dropshipper itu masih worth it, masih bagus, tapi kalau untuk cari bulanan aja. Kalau sampai kayak dulu gitu, mungkin kalian sering lihat gitulah di YouTube, bagaimana dropshipper yang terdahulu itu mereka bilang omsetnya besar segala macam. Itu memang benar, itu di zaman dulu gitu, zaman awal-awal dropship itu booming banget gitu, sebelum COVID itu bisa dapetin omset ratusan juta itu. Tapi kalau sekarang itu sulit banget gitu, bahkan pemain lama juga udah mulai kesulitan. Tapi masih bagus kok, dropship itu masih bagus. Kalau kalian mau jualan online sebenarnya awal mulanya itu dari dropship deh yang paling benar kayak gitu. Itu kan kita nggak pusing-pusingin dulu masalah stok barang, masalah gimana packing, gimana bubble wrap kayak gitu segala macam. Kita hanya fokus dulu bagaimana riset produk, ngejual produk itu, dan bagaimana mempelajari tiap-tiap di marketplace gitu, karena tiap-tiap marketplace itu punya uh, algoritma yang berbeda-beda kayak gitu teman-teman. Nah, kalau gue sendiri, apakah gue sampai sekarang masih dropship? Jujur, iya, gue masih dropship kayak gitu. Dropship iya, stokis itu kayak barang yang kita awal dulu dropship, kita stok lagi akhirnya kayak gitu ya. Lalu gue juga mulai coba-coba affiliate sekarang kayak gitu, affiliate di TikTok ataupun di YouTube. Di YouTube katanya bentar lagi ada kok, ada YouTube affiliate kayak gitu. Gue udah coba-coba pelajari affiliate karena menurut gue affiliate inilah antara supplier dengan dropshipper itu punya kendala. Nah, kendala itu solusinya di tengah-tengah itu affiliate kayak gitu. Karena affiliate ini kita nggak pusing dengan banting-bantingan harga ya. Kita memang hanya untuk fokus bikin konten untuk marketingin eh, produk seller lain kayak gitu kan. Dan gue lihat juga banyak kok affiliate-affiliate sekarang yang sudah bisa dapetin ratusan juta, dan itu eh, murni ya duitnya ya, maksudnya itu eh, bukan omset tapi udah profit murni gitu. Beda kalau dulu dropshipper itu ratusan juta itu baru omset gitu, kalau profitnya ya paling 20%. Kalau dropshipper itu paling 10% gitu. Gue sih dulu itu masih bisa dapetin profit 50%, tapi kalau sekarang itu 20% juga udah berat kayak gitu loh. Jadi beda gitu. Kalau affiliate, kalau kita lihat mereka dapat pendapatan ratusan juta, puluhan juta, itu memang udah profit murni kayak gitu. Jadi itu teman-teman, kalau
ditanya dropshipper masih worth it nggak sekarang ini? Masih kok gitu. Hanya memang sulit kalau untuk dibandingkan yang dulu awal-awal dropship itu ya beda banget lah gitu ya. Kalau dropshipper yang lain itu kalau dulu mungkin mereka bikin konten gue dapat ratusan juta, gue dapat bahkan sampai miliaran gitu. Kalau sekarang ya karena sulit itu karena sudah banyak banget dropshipper kayak gitu, dan itu sudah mulai banting-bantingan harga gitu. Karena kita dropshipper ini juga bersaing sesama dropshipper, bersaing juga sesama seller, bahkan kita juga bersaing sesama supplier gitu. Kadang kita juga punya banyak kendala gitu. Supplier itu ada yang setelah kita bantuin jualin barangnya, tiba-tiba dia nggak stok lagi, dia nggak bikin lagi produknya, dia beralih ke usaha yang lain karena mungkin duitnya udah banyak kayak gitu ya. Itu sih itu agak aneh juga memang ada supplier kayak gitu. Tapi kalau ditanya dropshipper sekarang masih worth it apa enggak? Masih. Kalau untuk dapetin uang bulanan itu masih bisa dari dropshipper, dan itu dropshipper itu cara yang paling bagus kalau kalian mau dagang online, jualan online, itu cara yang paling bagus. Sebelum kalian nanti mungkin bisa masuk jadi supplier, dropshipper itu bagus kok kayak gitu. Gitu aja guys. Intinya sih semangat aja kalau mau jadi dropshipper kayak gitu. Dan belajar terus, karena kalau kalian juga misalnya kepengen jadi afiliator, menurut gue dropshipper itu lebih mudah ya kalau mau jadi afiliator. Menurut gue kayak gitu. Karena keuntungan dropshipper itu kalau kalian sudah belajar dropship, itu kalian punya ilmu, satu ilmu yang paling penting yaitu riset produk. Produk mana yang bakal winning, produk mana yang kira-kira bakal menjual banget, produk mana yang ibaratnya itu satu produk kalau dibikin konten bisa sampai ratusan kali bisa gitu, dan bisa satu produk itu bisa FYP beberapa kali gitu. Dan itu ilmunya sih menurut gua bagusnya itu dari dropship sih gitu ya. Jadi gitu ya guys, semangat aja kalau kalian mau dropship, jangan ragu, belajar terus.